Shalom anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10. Ini adalah pembelajaran kita yang ketiga, bab ketiga dengan judul Ciri-ciri bertumbuh dewasa dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Ika Sari Margaret MPD. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita minta tuntunan Tuhan sehingga materi yang akan kita terima pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas nikmat dan kasih Tuhan yang kami terima hari ini, sehingga kami dapat berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Walaupun kami belajar dari rumah kami masing-masing, Tuhan berikanlah kami hikmat, pengertian sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap materi pembelajaran ini. Biarkanlah apa yang kami peroleh dari pembelajaran ini menjadi pedoman dan rema bagi hidup kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anakku semua, sebelum kita mulai dari pembelajaran kita mengupas dahulu pembelajaran kita yang sebelumnya pada pertemuan pertama. Nah anak-anakku semua, pada pertemuan kita yang pertama, bab pertama kita membahas tentang Allah memberi pertumbuhan bagi manusia. Pada pertemuan yang pertama ini kita belajar tentang karunia Allah dalam pertumbuhan manusia, arti bertumbuh dewasa, tujuan Allah memberikan pertumbuhan. Pada pertemuan kita yang kedua, kita membahas tentang bab 2, yaitu aspek pertumbuhan manusia dewasa. Kita belajar tentang aspek intelektual, aspek sosial, aspek emosi, aspek moral, dan aspek spiritual. Pada pembelajaran kita yang ketiga ini, yaitu ciri-ciri bertumbuh dewasa dalam Kristus, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengetahui tentang berakar dalam Kristus. Yang kedua, mengetahui tentang bertumbuh ke arah Kristus. Dan yang ketiga, mengetahui tentang berbuah bagi Kristus. Kita akan mengupas satu persatu dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah berakar dalam Kristus. Bacaan Alkitab kita diambil dari Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 6, Ibrani 10 ayat 39, Kolose 2 ayat 6 sampai 7, dan Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Pengertian berakar dalam Kristus. Proses perjalanan seumur hidup bersama dengan Kristus. Karena dari proses inilah perjalanan kehidupan kerohanian berikutnya bisa berlangsung. Ketika seorang berhenti berakar dalam Kristus, maka pertumbuhannya juga akan terhenti dan tidak akan menghasilkan buah apapun. Nah anak-anakku, bagaimana cara kita dapat berakar dalam Kristus? Yang pertama, kita mengenal Kristus. Kita mengenal kepribadian Kristus. Siapakah Kristus itu sebenarnya? Setelah kita mengenal Kristus, kita menerima Kristus, kita mengaku dengan mulut kita, dan menerima Kristus di dalam hati kita. Yang ketiga, membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tahu apa yang menjadi teladan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Misalnya dengan contoh pagi-pagi kita saat teduh. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita berbicara di dalam doa-doa kita. Lalu kita membaca firman Tuhan dan kita renungkan. Sehingga pembacaan firman Tuhan itu boleh menjadi rema dan kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yang keempat adalah peripatio. Apa itu peripatio? Peripatio itu berasal dari kata Yunani yang artinya berjalan berkeliling. Berjalan berkeliling bersama Yesus dalam suatu proses perjalanan rohani. Takut akan Tuhan adalah intinya
Seperti yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, itu adalah kunci utama. Dengan membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan tahu kehendak Allah terhadap hidup kita. Taat menjalankan apa yang Tuhan mau karena kita mengasihi Tuhan. Kita meminta tuntunan Roh Kudus agar memberikan kita kekuatan dan hikmat supaya kita mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari Tuhan. Hendaklah kita berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Topik pembelajaran kita yang kedua adalah bertumbuh ke arah Kristus. Anak-anakku, lihatlah pohon beringin yang ada di sebelah kiri atas. Coba perhatikan pohon beringin itu. Pohon beringin itu memiliki kuatnya akarnya sampai berjuntai ke bawah karena sudah tua. Akarnya sangat kokoh sehingga bisa menopang pohon yang begitu besar. Pohon ini bertumbuh menjulang ke atas dan pohon ini berguna bagi manusia. Demikian juga dengan hidup kita hendaknya berguna untuk orang lain. Nah, anak-anakku, bacaan Alkitab kita diambil dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 27, Mazmur 91 ayat 7. Kita akan membahas tentang pengertian bertumbuh ke arah Kristus. Pengertian bertumbuh ke arah Kristus adalah membuka hati, menerima Kristus, dan melakukan perintahnya dengan menyangkal diri sehingga iman kita dapat bertumbuh pada Kristus. Dibangun di atas Kristus, setiap aspek kehidupan berorientasi kepada Kristus sentris, bukan egosentris. Sehingga ketika goncangan terjadi di dalam hidup kita tetap kokoh seperti pohon beringin tadi. Dengan semakin berakar dan bertumbuh dalam pengenalan dan keintiman dengan Kristus, maka kita akan semakin kuat dan menjadi pemenang. Anak-anakku di sini, siapa yang ingin jadi pemenang? Tentu kita semua ingin menjadi pemenang, bukan? Ibu juga ingin menjadi pemenang. Sehingga bagaimana kita dapat menjadi pemenang? Kita harus berakar di dalam Kristus, bertumbuh ke arah Kristus. Pada pokok pembahasan kita yang ketiga tentang berbuah bagi Kristus. Ada dua gambar di atas. Anak-anak, tolong perhatikan dua gambar di atas. Bandingkan kedua pohon ini. Pohon yang pertama, pada gambar yang pertama sebelah kiri, terlihat akarnya tidak kuat. Pohon ini tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Demikian juga hidup kita, jika tidak Kristus sentris fokusnya, maka kita tidak akan mempunyai akar yang kuat dan tidak akan bertumbuh apalagi berbuah. Bandingkan dengan pohon anggur yang ada di sebelah kanan atas. Pohon ini mempunyai akar yang kuat sehingga batangnya, ranting-rantingnya mempunyai nutrisi yang cukup sehingga ranting ini berbuah sangat lebat dan buahnya sangat manis. Dari kedua pohon di atas, manakah yang kamu pilih? Tentu kamu akan memilih seperti pohon anggur ini, bukan? Yesus pernah berumpama tentang pohon anggur. Apakah kamu pernah mendengar tentang perumpamaan ini? Yesus adalah pohonnya dan kita adalah rantingnya.
Di dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 15 tertulis tentang setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan yang berbuah akan dibersihkan, sehingga ranting itu akan berbuah semakin banyak dan manis rasanya. Apa yang dimaksud dari pembacaan firman Tuhan yang di Yohanes 15 ayat 1 sampai 15 itu berbicara tentang hidup kita. Jika kita hidup suam-suam kuku, maka Tuhan tidak menyukainya. Seperti ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, dan yang berbuah rantingnya akan dibersihkan buah-buahnya, sehingga ranting-ranting itu memiliki buah-buah yang semakin lebat. Demikian juga terkadang Tuhan mengizinkan hidup kita mendapat ujian supaya kita dibersihkan dan semakin terlihat buahnya. Buah-buah yang dimaksud di dalam kehidupan rohani adalah buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Buah-buah roh tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adapun buah-buah roh itu adalah 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, dan yang ke-9 pengendalian diri. Demikian hendaknya hidup kita akan berbuah dalam kehidupan rohani kita jika kita hidup di dalam Kristus. Buah-buah roh ini dapat dilihat dan dapat tercermin di dalam kehidupan kita dan dapat dirasakan oleh orang banyak. Sekalipun kita masih muda, kalau kita hidup dalam Tuhan, maka hidup kita akan bercahaya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Karena bertumbuh dalam iman tidak harus dibuktikan secara fisik, seperti Samuel contohnya. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah sia-sia, seperti yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Mulai sekarang hendaknya kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita hidup sama seperti Kristus. Kita hendaknya menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan terhadap orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Amin. Demikian pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam materi pendidikan kali ini boleh menjadi pedoman dan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.